Berikut tugas dari masing-masing mitra statistik PPS 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan untuk pembahasan pada video kali ini akan saya informasikan bagi teman-teman tentang tugas bagi masing-masing mitra statistik tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi, atas dasar instruksi dari PPS RI, masing-masing kabupaten dan kota harus melaksanakan rekrutmen calon mitra statistik PPS 2024. Adapun untuk perekrutan tersebut yaitu antara tanggal 1 sampai 30 November 2023, mohon maaf. Selanjutnya, pada saat pendaftaran atau mengikuti kegiatan rekrutmen calon mitra statistik PPS 2024, ada 3 pilihan jabatan petugas yang diberikan kepada calon mitra statistik tahun 2024. Dan ketiga, jabatan petugas tersebut terdiri dari mitra pendataan, mitra pengolahan, dan mitra pendataan dan pengolahan. Barangkali ini adalah informasi baru bagi teman-teman yang tentunya belum pernah mengikuti kegiatan BPS, atau barangkali ada teman-teman yang sebenarnya sudah pernah mengikuti kegiatan BPS tetapi masih kurang yakin tentang apa sih tugas dari masing-masing mitra tersebut, baik di mitra pendataan, mitra pengolahan, dan mitra pendataan dan pengolahan. Akan saya berikan informasinya pada kalian. Yang pertama adalah tugas dari mitra pendataan. Jadi, mitra pendataan adalah mitra statistik yang memenuhi syarat ya. Untuk itu pada saat perekrutan calon mitra kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si calon mitra. Dan apabila yang sudah dinyatakan diterima nantinya, tugasnya yaitu untuk melakukan kegiatan pendataan lapangan dalam rangkaian kegiatan sensus ataupun survei dari BPS di tahun 2024. Melakukan kegiatan pendataan di lapangan artinya teman-teman yang mengajukan diri untuk memilih jabatan petugas sebagai mitra pendataan harus siap berkomunikasi langsung dengan masyarakat ataupun responden, kemudian siap juga atau berani atau bisa untuk berkomunikasi dengan satuan lingkungan setempat seperti RT RW, dan juga bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan setempat juga terkait dengan izin untuk pelaksanaan kegiatan dari PPS nantinya. Sehingga diharapkan bagi teman-teman yang nantinya diterima untuk kegiatan-kegiatan di PPS ya sebagai mitra pendataan, ini benar-benar dapat membantu dari program atau kegiatan yang sudah diagendakan atau akan dilaksanakan oleh PPS. Selanjutnya, jabatan petugas yang kedua yaitu mitra pengolahan. Mitra pengolahan adalah mitra statistik yang memenuhi syarat dan diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil pendataan lapangan dalam rangkaian kegiatan sensus atau survei BPS. Jadi, apabila mitra pendataan adalah mitra yang berada di lapangan, mengumpulkan data, melaksanakan pendataan, untuk mitra pengolahan itu melakukan kegiatan pengolahan hasil pendataan lapangan. Pengolahan hasil pendataan lapangan bisa saja ada editing coding, ada juga mungkin yaitu pengentry data. Jadi, untuk teman-teman yang memilih mengajukan diri sebagai petugas atau mitra pengolahan harus siap untuk mengolah data dari hasil lapangan, hasil dari teman-teman mitra pendataan di lapangan ya. Dan pastinya ada di sini kan tertera adalah yang memenuhi syarat. Adapun untuk menjadi mitra pengolahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalkan yaitu memiliki laptop dan memiliki kecepatan dalam mengetik berapa per menitnya atau seperti apa. Nah, itu harus benar-benar terpenuhi karena sekali lagi pernah saya sampaikan untuk kerja di PPS atau sebagai mitra PPS itu benar-benar harus siap dengan yang namanya bekerja di bawah tekanan karena ada target-target tertentu yang harus dipenuhi.
Dan yang selanjutnya adalah jabatan petugas sebagai mitra pendataan sekaligus pengolahan. Dan untuk teman-teman yang mengajukan diri sebagai mitra pendataan sekaligus pengolahan, artinya harus fleksibel, harus bisa semuanya. Di lapangan oke, di pengolahan juga oke. Di lapangan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mitra pendataan berarti harus mampu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan masyarakat atau responden, dengan ketua SLS, ketua baik RT atau RW, kemudian pemerintah desa atau pemerintahan dari kelurahan setempat. Intinya mampu bekerja sama atau berkoordinasi dengan baik, yaitu antara dengan responden, dengan satuan lingkungan setempat ya, atau dengan pemerintah desa ataupun dengan PML. Misalkan jabatannya sebagai PL bisa berkoordinasi dengan baik dengan PCL juga dan Koseka. Dan semuanya harus benar-benar bisa berkoordinasi lah, intinya seperti itu, agar suatu kesalahan atau permasalahan bisa diminimalisir pada saat kegiatan pendataan di lapangan berlangsung. Selain mempunyai kemampuan untuk berkoordinasi atau berkomunikasi dengan baik, jabatan petugas sebagai mitra pendataan sekaligus pengolahan juga harus mampu atau memenuhi syarat untuk menjadi mitra pengolahan juga ya. Jadi dia itu sebenarnya benar-benar militan di lapangan oke, di pengolahan juga oke. Jadi dia juga bisa menjadi pengentry data atau melakukan kegiatan pengolahan hasil pendataan lapangan dalam rangkaian kegiatan sensus atau survei BPS. Jika ada mitra-mitra yang seperti ini adalah mitra yang bagus ya sebenarnya. Karena apa? Karena untuk mitra yang sudah bekerja di lapangan pastinya sudah paham dengan konsep-konsep yang harus dilaksanakan atau materi-materi yang pernah diterima pada saat pelatihan, kemudian diaplikasikan pada saat pendataan, dan pada saat pengolahan dia bisa tahu mana yang kiranya wajar, mana yang tidak wajar. Jadi pada saat melakukan konfirmasi kepada petugas pendataan atau petugas lapangan itu bisa mudah ya. Tetapi apabila mitra pengolahan saja, ini mohon maaf tanpa merendahkan mitra pengolahan, semuanya bagus, hanya saja kalau mitra pengolahan saja tidak sebagai mitra pendataan kan memang dia hanya bertugas untuk mengolah data saja. Jadi kadang hal-hal konsep-konsep dasar saja karena dia kan tidak mengikuti pelatihan, hanya saja mungkin briefing sebentar, jadi tidak terlalu matang dengan konsep pada saat kegiatan di lapangan. Jadi ini perlu komunikasi juga baik melalui handphone, melalui WhatsApp untuk berkoordinasi atau menanyakan atau melakukan konfirmasi terhadap petugas mitra pendataan yang bekerja di lapangan. Jadi pastikan teman-teman yang sudah memilih jabatan petugas itu sudah mengetahui ya, jika teman-teman memilih sebagai petugas pendataan, teman-teman tahu konsekuensinya, berarti teman-teman akan berada di lapangan, harus berkoordinasi, harus berkomunikasi dengan masyarakat dan juga yang lainnya. Dan apabila teman-teman memilih jabatan petugas sebagai mitra pengolahan, artinya teman-teman juga harus tahu konsekuensinya. Teman-teman akan dites untuk pengetikannya, kemudian harus memiliki laptop juga untuk mendukung kegiatan pengolahan BPS. Dan bagi teman-teman yang memilih sebagai mitra pendataan sekaligus pengolahan juga harus tahu konsekuensinya bahwa dia harus siap di lapangan juga siap di pengolahan. Ya demikian yang dapat disampaikan untuk bahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi yang memiliki pertanyaan bisa silakan tulis di kolom komentar untuk kita sharing bersama. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.